Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi belajar ya. Seperti biasa dalam mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga dan instansi. Nah, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang pencatatan utang obligasi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa itu obligasi. Nah, di sini obligasi merupakan sekuritas yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang menjanjikan kepada pemegangnya pembayaran sejumlah uang tetap pada suatu tanggal jatuh tempo di masa mendatang, disertai dengan pembayaran bunga secara periodik. Obligasi diterbitkan perusahaan untuk memperoleh dana untuk menjalankan usahanya. Sebelum menerbitkannya, perusahaan akan mempertimbangkan untuk mengeluarkan obligasi atau saham. Kedua-duanya sama-sama menyebabkan bertambahnya dana yang masuk ke dalam perusahaan. Hanya saja memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, pemegang saham selaku pemilik perusahaan merasa bahwa pengeluaran saham baru akan mendatangkan pemilik-pemilik baru yang akan mengurangi hak pemegang saham lama. Nah, obligasi tidak akan mendatangkan pemilik baru karena merupakan pinjaman. Nah, dengan bertambahnya kreditur tidak akan mengganggu hak pemilik perusahaan dan juga tidak akan mengganggu pembagian keuntungan perusahaan. Walaupun demikian, obligasi mengharuskan pemilik perusahaan untuk membayar bunga yang akan menjadi beban perusahaan. Nah, keuntungan yang diperoleh bila perusahaan mengeluarkan obligasi adalah meningkatnya laba perusahaan, sehingga laba untuk pemegang saham juga akan meningkat. Sebagai contoh, perusahaan A telah memiliki saham yang beredar sebanyak 200 lembar. Nah, perusahaan A membutuhkan dana sebesar 1 miliar untuk ekspansi perusahaan. Pihak manajemen memperkirakan bahwa setelah ekspansi laba perusahaan akan naik menjadi 800 juta rupiah per tahun sebelum dikurangi dengan bunga obligasi dari sebelum pajak. Nah, untuk mewujudkan rencananya, perusahaan A dihadapkan pada dua pilihan. Rencana pertama adalah menerbitkan 100 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000 per lembar. Hal ini menyebabkan meningkatnya jumlah saham yang beredar menjadi 300 lembar. Rencana yang kedua, menerbitkan obligasi dengan nominal seluruhnya sebesar 1 miliar dengan meningkatkan suku bunga 10%. Nah, untuk lebih jelasnya, kita simak tabel berikut ini. Menurut Al-Haryono Yusuf, obligasi yang diterbitkan perusahaan terdiri atas 4 kelompok, yaitu yang pertama obligasi berseri. Nah, obligasi berseri ini adalah obligasi yang terdiri atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Sebagai contoh, sebuah perusahaan akan mengeluarkan obligasi yang memiliki nilai nominal keseluruhan sebesar 1 miliar. Nah, obligasi tersebut diterbitkan dalam 10 seri yang masing-masing memiliki nilai nominal sebesar 100 juta rupiah. Mulai tahun ke-6, obligasi seri A sebesar 100 juta rupiah jatuh tempo, disusul dengan seri B pada tahun ke-7 dan seterusnya hingga tahun ke-15. Yang kedua, obligasi sinking fund. Nah, obligasi sinking fund ini adalah obligasi yang memiliki tanggal jatuh tempo yang sama. Perusahaan yang menerbitkan obligasi sinking fund disyaratkan untuk menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan yang diinvestasikan sedemikian rupa, sehingga pada saat jatuh tempo, kas cukup untuk melunasi obligasi tersebut. Yang ketiga, obligasi atas nama dan obligasi atas unjuk. Obligasi atas nama adalah obligasi yang dibubuhi nama pemegangnya. Obligasi jenis ini bertujuan untuk mencegah kerugian pemegangnya jika obligasi dicuri atau hilang. Obligasi atas unjuk
adalah obligasi yang pembayaran bunganya dan pelunasannya akan dibayar kepada pemegang obligasi, walaupun namanya tidak tercantum dalam obligasi. Yang terakhir yang keempat yaitu obligasi dengan jaminan dan obligasi tanpa jaminan. Obligasi dengan jaminan adalah obligasi yang dijamin dengan harta kekayaan perusahaan tertentu. Hal ini berarti bahwa jika diperlukan kekayaan perusahaan yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi obligasi. Dengan adanya jaminan ini, pemegang obligasi tidak perlu khawatir akan pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi tanpa jaminan tidak secara eksplisit menyebutkan jaminan kekayaan tertentu. Obligasi seperti ini jaminannya adalah kemampuan keuangan perusahaan itu sendiri. Obligasi tanpa jaminan hanya akan laku terjual jika dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai kemampuan keuangan yang kuat. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada hari ini tentang pencatatan utang obligasi. Bila ada yang masih kurang paham, boleh ditanyakan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.